Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Hasanah. NIM saya C2186201039. Saya berasal dari kelas BK1B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas agama dengan tema syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama yaitu pengertian syirik. Syirik secara definitif, syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau itikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan zat lain. Syirik juga artinya penyandaran suatu perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana maknanya jika seseorang menganggap bahwa suatu kejadian atau perbuatan dapat terjadi secara mandiri tanpa campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan dengan zat lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang melakukan syirik tidak akan diampuni dosanya kecuali apabila seseorang tersebut melakukan taubat, yaitu dengan taubat nasuha, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila ia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia merupakan termasuk orang yang berbuat dosa besar. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik. Bentuk dan ragam syirik dari masa ke masa berbeda-beda dan di suatu tempat dengan tempat yang lainnya pasti berbeda-beda. Untuk mengetahui ragam syirik, maka berikut beberapa bentuk syirik. Di antaranya yang pertama yaitu sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dari dosa besar yang dapat membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua yaitu menyembah kuburan, yang berarti bahwa menyembah para wali yang telah meninggal dunia ternyata bisa memenuhi kebutuhan penderitaan mereka, serta memohon pertolongan dan bantuan hanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga yaitu tahayur. Tahayur adalah menganggap atau menyadari kesialan karena hewan, seseorang, atau tempat dan termasuk perbuatan syirik. Dan pelakunya pasti melibatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu penyebab terjadinya syirik kepada manusia. Selain bentuk-bentuk syirik, ada juga penyebab yang menjadikan manusia mempunyai atau terjadinya syirik. Di antaranya yaitu yang pertama, rasa kagum dan mengagungkan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu percaya kepada hal-hal yang tidak sepatutnya dipercaya. Yang ketiga, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, yaitu adanya rasa togut, yaitu orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tindakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menangkal syirik. Ada beberapa tindakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menangkal syirik. Di antaranya yaitu yang pertama, sifat memuji akan menyebabkan bangga diri. Memuji seseorang merupakan perbuatan setan. Yang kedua yaitu kebesaran merupakan selendang Allah. Kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tidak menyebut seseorang dengan sayyid. Sayyid di sini sebenarnya yaitu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kelembutan dan kemurnian merupakan tauhid. Para sahabat juga ikut memurnikan tauhid di sini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.